kita bergulir terus nih. Nah, sekarang kita bahas nama dulu. Nama ini macam-macam. Di setiap daerah pun macam-macam budaya pemberian nama ini. Ada apa yang dilihatnya, kejadian, itulah namanya. Misalnya di Tanah Karo, di Sumatera Utara, di Medan, ada namanya pegang karu-karu. Nah, karena dia lagi megang sesuatu, itulah nama anaknya. Ada bengkel karigat, ada koran karu-karu, macam-macam itu. Nah, kemudian ada lagi orang memberi nama itu, kalau dalam Islam kan Nabi Muhammad memang menganjurkan berilah nama anakmu itu nama yang baik-baik. Akan diberi nama seperti nabi-nabi, rasul-rasul, istri-istri Nabi, pahlawan-pahlawan, karena ada di dalamnya doa dan motivasi. Kemudian kalau di Jawa kadang-kadang ada namanya itu selalu dikasih nama bahasa Sanskerta terkait dengan agama Hindu. Entah mereka tahu hubungannya dengan Hindu enggak, padahal dia Islam. Tapi itulah yang terjadi. Di Madura janji nggak tahu, nanti Ustadz cerita di Madura. Jadi banyak ini tentang nama ini. Tapi yang jelas kalau orang ngerti nama, si pemberi nama itu mempunyai niat terhadap orang yang menerima nama itu. Nanti ada juga namanya keberatan nama. Nah, ini banyak cerita tentang nama. Coba Kai cerita dulu. Iya, kalau saya itu kan yang saya dengar, jadi Pak, saya belum tahu persis. Sebenarnya nama Tosari itu nama kedua. Oh. Jadi sebelumnya katanya nama saya itu Sidik. Ya, Sidik itu yang mungkin Sidik Fatona itu barangkali yang didengar oleh orang tua. Ya, sifat rasul. Ya, sifat rasul. Tetapi dalam perjalanan hidup saya itu masih kecil, itu saya sakit-sakitan. Sakit-sakitan, terus ada orang pintar, ya kalau bahasa di sana Pak Kiai pintar. Gitu. Oh Kiai, bukan dukun. Bukan, Pak Kiai gitu memberikan supaya diganti aja namanya. Mungkin keberatan nama barangkali Ustaz. Istilahnya dulu keberatan nama ya? Tidak menyebut keberatan nama, tapi namanya nggak cocok gitu aja. Lalu diganti nama Tosari. Nah, dalam perjalanannya kok selain saya yang namanya Tosari, ada juga di kampung jauh kita juga namanya Tosari juga. Barangkali karena itu setelah saya mulai menginjak remaja, orang tua nambahin dengan nama Wijaya. Jadi aslinya itu Tosari itu, Ustaz. Artinya apa itu? Nah, Tosari itu kalau ditanya tidak ada yang tahu. Nah, tapi kalau karena saya pernah belajar bahasa Sanskerta ketika di Fakultas Tarbiyah jurusan sastra Indonesia, ternyata itu dari Tosari itu berasal dari Tosan. Tosan itu benda logam. Tosan. Itu dalam bahasa Sanskerta. Tapi kok Tosari ternyata nama sebuah kecamatan di daerah dekat Bromo. Jadi saya pikir-pikir, kenapa diberi nama? Kadang-kadang orang begini, orang Madura kan di daerah saya ini daerah budaya Madura, Ustaz. Keturunan Madura. Jadi kalau saya ceritakan dulu, saya ini menurut keterangan tertulis itu, saya ini keturunan dari ulama Madura dari Batu Ampar. Jadi kalau ada sejarah ulama di Madura menyebut Batu Ampar, nah di situ kakek saya yang nomor 1 namanya Kiai Irsan dari Batu Ampar. Jadi sebenarnya daerah saya itu daerah Madura. Kalau ada yang berbahasa Jawa itu belum ada. Baru kemudian setelah 50 tahun 50 berikutnya itu orang Jawa mulai masuk ke daerah saya. Umumnya Madura, bahasanya bahasa Madura. Saya waktu sekolah di SR kelas 4 itu buku bacaan saya itu bahasa Madura. Jadi cerpennya itu kalau dibaca bahasa Madura. Nah, tapi Tosari ini kan Jawa nih, Sanskerta. Kok bisa jadi Tosari ya? Nah, oleh karena itu kalau saya tanya kepada orang tua juga tidak ngerti apa artinya. Ya.
Jadi saya cuma cari-cari sendiri gitu. Nah ternyata memang Madura itu ketika memberi nama itu asal diucap begitu. Pamannya begini. Sebenarnya namanya bagus. Pamannya Abdurrahman. Itu orang Madura nyebutnya bukan Abdurrahman. Durrahman. Durrahman. Abdullah itu dipanggil Dullah. Dullah gitu. Jadi dari 3 suku kata lalu menjadi 2 suku kata. Tapi jadi mengenai nama ini, ya, mengenai nama ini kadang-kadang orang nggak tahu makna, tapi kalau didengarnya indah diambil. Misalnya bulan, oh indah diambil. Tanah, jadi bulan tanah namanya. Apa maknanya? Nggak ada. Jadi sering nama-nama berbahasa Arab itu nggak ada maknanya karena dia nggak tahu makna, cuma dia ambil-ambil aja yang dirasanya enak. Nah, itu terjadi juga itu. Ya, nah tapi setelah generasi saya punya anak dan saya sudah tahu tentang apa arti nama sebuah anak, sudah berbeda dengan zaman saya. Umpamanya anak saya pertama itu diberi nama Zulfa Fitri. Gitu. Zulfa Fitri perempuan. Ya. Lalu seperti ini yang membantu saya yang menjadi dalang ini. Ufi itu namanya Muhammad Zulfikar. Oh, jadi ini bahasa Madura juga nih, Muhammad Zulfikar, panggilan kerennya Ufi. Karena saya sudah tahu tentang arti nama itu. Orang tua saya dulu barangkali belum paham gitu. Jadi cuma tapi ini ibu saya ya. Jadi nama saya kan Abdul Mun'im. Abdul itu artinya hamba, Mun'im itu pemberi nikmat. Jadi pemberi nikmat itu Allah, saya hambanya. Harapannya saya ini nanti bersama saya orang akan merasa nikmat ya, gitu kira-kira. Itu doanya. Tapi banyak sekali orang panggil Mun'im saja. Orang tua saya protes. Kalau kau panggil Mun'im saja, itu berarti kau panggil Allah namanya. Kalau kau panggil Abdul saja penghinaan. Kenapa? Abdul itu hamba. Jadi kalau gitu gimana? Lengkap manggilnya Abdul Mun'im. Kayak ngabsen aja kata orang, ngabsen di sekolah. Tapi memang kalau kita ngerti, Abdul kita bilang, itu artinya hamba. Kalau dipakai bahasa Indonesia, Abdul, hamba-hamba. Nggak mau dia. Atau kalau mau sekarang, pembantu di sini. Iya, mana mau dia. Abdullah misalnya kan itu terdiri dari Abdul dan Allah. Betul. Kalau nggak dipanggil Abdulnya, pasti dipanggil Allah saja kan? Mau dipanggil Allah, nggak mau juga, wah keberatan nanti. Kok dipanggil Abdul saja, nggak bisa. Kenapa? Hamba, kerendahan. Jadi nama Abdullah itu harus dipakai lengkap. Cuma di Madura nanti pasti Sidullah lagi kayak di Betawi. Sidul. Dullah. Iya. Nah ini juga merupakan pendidikan. Sekarang sudah semua paham tentang arti nama. Ada saudara saya yang namanya anaknya 10, itu kalau dibaca semua nama anak itu seperti ngaji Ustaz. Dari nomor 1 sampai nomor 10 itu disebut namanya ini 1 sampai 10. Itu kayak ngaji Al-Quran aja. Karena setiap pamannya Muhammad Rafiq kayak begitu. Terus Muhammad Rafiq terus ada lagi satu Alhamdulillah begitu. Jadi nyambung begitu. Wah, ini kalau menyebut nama anak ini 10 anak ini sama dengan baca Al-Fatihah aja. Oh, itu ada bekas bos saya, jangan-jangan itu. Nama bos saya itu jadi dia ada namanya si Alhamdu, Ar-Rahman, ada Rahim, tapi nanti ada yang nggak dikasih nama, dilompati. Karena nggak cocok artinya. Nggak cocok, iya. Walad dolin nggak mau dia dolin. Karena artinya sesat. Iya. Oke, ini mengenai nama ini banyak ceritanya. Jadi Tosari Wijaya itu setahu saya nama bahasa Sangsekerta, tapi ternyata di Madura pun orang juga dulu ya, zaman dulu masih pakai bahasa Sangsekerta juga untuk nama orang ya. Ya, saya kira alhamdulillah pengaruh peradaban zaman itu. Iya, teman saya ada namanya Wisnu. Dia bilang, waduh nama saya Wisnu, padahal saya sholat ke masjid. Wisnu itu nama Tuhannya orang Hindu katanya. Iya.
Nah, pernah Baiklah, juga, Ustaz. ya, baik kita lanjut. Ya, jadi ini dari percakapan kita ini, maksudnya kita juga ingin memberi edukasi kepada masyarakat pemirsa. Kalau memberi nama anak itu, berilah nama yang baik-baik karena ada kandungan makna di dalamnya dan makna itu diharapkan jadi doa. Makanya dalam Islam, Nabi berpesan berilah nama anakmu yang baik-baik. Nah, tapi Ustadz, nama ini jadi ada guyonan karena sekarang kan ada stand up comedy. Gara-gara nama model kayak gini, ada satu kentang di daerah Karo sana beratnya 60 kilo. Ngerti Ustadz maksudnya? Iya. Kenapa terus diberi nama kentang? Nah, karena namanya kentang beratnya 60 kilo, si kentang karo-karo. Jadi sebuah kentang beratnya 60 kilo, rupanya kentang karo-karo. Iya, iya. Itulah sejarah nostalgia nama, tapi itu penuh kenangan indah. Kadang-kadang dari nama itu pun bisa jadi pujian, bisa jadi ejekan juga. Pokoknya di akhirat, kenapa orang Arab ngasih nama 3 paling tidak, Ustaz tahu nggak? Iya. Pertama nama sendiri, yang kedua nama ayah, ketiga nama kakek. Karena apa? Karena kalau namanya sendiri misalnya Ali, Alinya itu banyak. Betul. Siapa? Nah, Ali, anaknya Muhammad. Siapa? Nah, bapaknya Muhammad, udah sedikit kan? Ali yang bapaknya Muhammad tuh sudah mulai ada disortir kan? Tapi Ali Muhammad Rifai, yang Ali bapaknya Ahmad, yang nama kakeknya Rifai udah makin sedikit. Jadi identifikasi manusianya makin jelas itu. Kemudian mereka udah dapat 3 keturunan. Mereka tahu nama bapaknya atau nama kakeknya. Nanti dari kakeknya dapat 3 keturunan. Makanya Arab itu mudah mendapatkan 10 keturunan ke atas. Kita kenapa hilang? Nama kakek pun udah hilang. Kadang-kadang nggak tahu nama kakek. Nama ayah pun kadang-kadang lupa. Karena tidak digandeng nama kita dengan nama ayah dan nama kakek. Jadi ada manfaatnya itu yang digandeng dengan nama ayah, nama kakek. Bahkan kadang-kadang perempuan digandeng nama suami. Sekarang kabarnya di paspor nggak boleh lagi digandeng nama ayahnya. Nah, karena nanti suami itu kan siapa ini orangnya? Nama ayah. Jadi ini banyak cerita nama ini, tapi ganti lagi namanya. Terus manusianya mana itu? Ya kan bingung orang. Jadi dari percakapan kita mudah-mudahan ada nilai edukasinya tentang nama ini, supaya orang-orang yang mendengar percakapan kita ini terinspirasi nanti supaya memberi nama anaknya yang baik-baik supaya nama itu jadi doa. Saya pernah menasihati sama teman-teman yang muda supaya anakmu belum sekolah aja udah keren, kasih namanya dari nama aja udah keren. Misalnya kasih nama Sultan. Udah orang pada panggil Sultan, angkat tangan sama dia. Padahal belum sekolah udah dipanggil Sultan gitu ya. Dan orang menganggap dia keturunan Sultan, padahal nggak keturunan apa-apa. Cuma karena dikasih nama Sultan, udah naik, udah terangkat derajatnya. Kasih nama Pangeran, belum apa-apa udah Pangeran. Nah, kalau di Medan itu selalu dikasih Raja. Anak saya nomor 3, Ustaz. Jadi ini. Siapa? Waktu saya kuliah di UP di Manila, itu pahlawan nasionalnya di zamannya Jose Rizal. Nama pahlawan nasionalnya yang melawan Spanyol. Belanda. Namanya Spanyol. Jose Rizal. Dan itu ada taman makam pahlawannya yang besar, monumen. Saya belum punya anak. Jadi Jose Rizal bahasa Spanyol tuh, Jose. Iya, Jose. Rizal bahasa Arab ya. Dan itu nama-nama pahlawan nasional Filipina itu. Jadi saya karena belum punya anak, lalu saya berniat karena ini saya tahu kepahlawanannya Jose Rizal ini. Lalu kalau saya punya anak laki-laki yang pertama, saya beri nama Rizal. Gitu. Karena tahu dia pahlawan. Nah, ternyata anak ketiga baru saya punya anak laki-laki. Jadi anak pertama Zulfa Fitri, anak kedua Mahsusoh, Mahsusi, nomor 3 Muhammad Rizal Krishna Wijaya. Nah, Krishna Wijaya ini lalu kembali lagi ke nama orang tuanya, gitu. Tapi Krishna. Bukan Ben Krishna, bukan. Jadi memang Krishna nama wayang itu. Nama wayang itu.
Tetapi yang saya ambil untuk membuat kenang-kenangan saya selama kuliah di Filipina ada nama Rizal, gitu kan. Jadi tapi kepahlawanannya yang saya ambil, sifat-sifat kepahlawanannya sebagai orang Filipina melawan penjajahan Spanyol. Jadi pemberi nama ini harus menjelaskan sama yang punya nama bahwa kenapa dia dikasih nama itu, supaya dia tahu ada motivasi, diharapkan nanti dia seperti itu. Nah betul. Kadang-kadang nggak tahu, dia kasih nama tapi nggak tahu maksudnya. Cuman didengar enak apa enggak, gitu. Itu aja Sekarang digabung lagi nama ayah, nama ibu digabung, entah jadi apa kata-katanya, karena indah dipakai. Padahal kalau dicari maknanya nanti bahasa Jermannya ini atau bahasa Indianya ini bisa ketemu, bahasa Arabnya nih. Ada yang jelek lagi, Kus misalnya. Kan di Jawa banyak Kusdiana. Betul. Kalau di Arab marah dia kan? Pernah dengar Ustaz kan? Belum. Oh, Kus itu punggung belakang itu. Jadi kalau di Arab dibilang Kus itu tukar nama kau katanya. Jadi marah itu. Marah karena bahasa ini kan kesepakatan lokal. Misalnya misalnya kita sepakat di sini kata susu kan bagus ya di Indonesia ya, susu minuman yang bergizi, harganya pun agak mahal. Kita sepakat itu dengan bunyi yang dihubungkan beberapa kata hingga kelahirlah bunyinya susu. Nah, dan kita maknai dengan minuman yang segar yang berasal dari hewan atau tubuh manusia. Tapi kesepakatan di India beda susu itu. Iya. Tahu Ustaz? Susu itu kencing anak laki-laki yang masih kecil, bayi. Nah, kalau kita minum susu di India, minum kencing anak. Minum najis. Jadi bahasanya kesepakatan dan tergantung kesepakatan di mana disepakati bunyi itu. Dan maknanya pun tergantung mereka, karena itu kadang-kadang jangan diperdebatkan juga. Kalau diperdebatkan kelahilah kita. Enggak, susu minuman enak kita bilang. Orang India selesai itu. Apaan minumannya? Sama dengan tai. Kalau kita apa kesepakatan kita? Tai itu ya kotoran manusia yang dibuang itu kan, bau kan? Nah, tapi kalau di India kesepakatannya tai itu mulia, bibi. Nah, inilah mengenai kata, apalagi pindah ke Muang Thai menjadi Thailand. Nah, lain lagi ya. Iya, lain lagi gitu. Jadi Muang Thai ya, Muang Thai dulu kan Muang Thai ya. Iya, betul. Ya, itulah kira-kira sekitar kata yang dihubungkan dengan nama dan ada unsur doa dan motivasi. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini ada maknanya buat orang yang mendengar, sehingga kemudian hari nanti kalau memberi nama tolonglah diperhatikan apa maknanya, supaya kadang-kadang ada orang terganggu, Ustadz. Bapaknya, orang tuanya senang-senang aja ngasih nama itu, tapi di zaman sekarang ketika nama itu dibunyikan malu dia. Iya kan? Nah, apalah misalnya misalnya Happy. Nah, Happy itu karena lagi gembira, bapaknya dikasih namanya anak Happy. Tapi waktu dipanggil, Happy, malu dia. Nah, Happy itu apa sih gitu. Nah, jadi jangan sembarangan lah ngasih nama anak, karena nanti dia yang korban. Tapi kalau jadi doa, pangeran, bangga dia senang dia, karena dia dihormati. Pergeseran peradaban. Iya. Kalau zaman dulu mungkin baru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itulah jadi nama. Belum bisa memahami apa artinya. Tapi dalam pergeseran sekarang ini dan sudah mulai masuk nama yang akan saya berikan ini mengandung arti apa. Itu sudah mulai menjadi pembahasan sekarang. Tetapi walaupun tetap masih ada namanya Ahmad Dinejad. Itu kan pahlawan bagi orang Iran itu sebagai presiden. Tapi orang Indonesia banyak juga anaknya ditiru itu, tapi tidak tahu artinya. Iya, kayak Saddam Hussein ya kan, Gaddafi. Tapi nama Fir'aun nggak ada. Tapi saya merasa senang begini, Ustaz. Saya kalau waktu jadi motivator,
Pada waktu saya berada di Serikat Buruh, saya jadi motivator mengadakan pendidikan-pendidikan di berbagai daerah. Nah, satu saat waktu di Buleleng itu kan nama-nama umumnya Bali. Nah, mungkin dia orang-orang yang mengikuti itu, suaminya mengikuti pelatihan, training. Kemudian pada saat training itu istrinya melahirkan. Lalu datang pada saya, Pak, saya mohon izin, istri saya melahirkan, saya ingin nama bapak saya jadikan nama anak saya. Padahal dia belum tahu apa artinya itu. Itu. Kagum aja dia sama Pak Tosari. Nah, jadi karena kekaguman sebagai seorang motivator, supaya anaknya juga seperti itu anunya, niatnya. Nah, itu salah satu ya. Ya. Baiklah Jadi, Pak Tosari. itu pergeseran itu. Ya, karena kita sudah ngabisi waktu 55 menit. Nah, nggak terasa, padahal kita bahas masih sedikit ya. Ya. Nanti kita masuk ke episode pertama, tapi seri kedua. Silakan Fauzan, komentar dulu cerita terima kasih. kakek. Oh, Ya. ini Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Kiai Abdul Munim dan Ya. alhamdulillah Pak alhamdulillah bisa mengobati rasa kangen ini meskipun tidak menghilangkan semuanya. Mudah-mudahan bisa segera silaturahim dengan Pak Kiai Dubes, saya dan istri dan anak-anak bisa ketemu Kiai Dubes lagi. Alhamdulillah. Saya sangat merindukan pesan-pesan yang menyemangati dari Pak Kiai Dubes di hampir setiap sambutan atau acara-acara di KBRI maupun di tempat-tempat yang lain. Saya selalu menunggu pesan-pesan dan semangat yang ditularkan oleh Kiai Dubes ke kita semua dan teman-teman di Maroko saat itu. Mudah-mudahan bisa segera silaturahim dengan Kiai Dubes. Amin, amin. 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 Ya. Terus yang lain ada nanti dijawab sama Kai sekaligus. Ada yang lain lagi mau kasih komentar? Apa Mas Rofik itu tadi? Mas Rafiq bisa muncul? Itu keponakan itu, Ustaz. Oh, ponakan. Ya, silakan. Ini kan forum silaturahim ini. Iya, betul. Namanya ngopi bareng ya kan, santai-santai gitu. Salam. Alhamdulillah. Ya, ini Silakan. bagus sekali nih acaranya Pak Lek, luar biasa. Jadi menjadi inspirasi bagi anak-anak muda ini, generasi muda ini, bagaimana kehidupan masa lalu orang tua kita ya, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dan ke depan anak turun kita nih Pak Lek. Jadi dari soal nama saja sudah kelihatan luar biasa ya. dan sudah beda zamannya antara nama Pak Le, prosesnya asbabul wurudnya itu dengan nama Mas Fauzan banyak ya, itu kan. Iya. Dan anaknya Mas Fauzan itu beda lagi mesti namanya itu. Sudah namanya bisa 4 kata dari nama yang berbeda-beda, sumber beda-beda karena di internet banyak banget nama yang bisa kita cari ya. Pilih. Namanya sekarang anaknya Mas Fauzan itu 2 itu ya anaknya ya. Ya, Mas Fauzan. Di unmute ininya. Oh. Iya, tapi nggak ada yang ngasih nama Fir'aun ya sampai sekarang ya. Nggak ada, Pak. Betul, hostnya luar biasa ini. Alhamdulillah bisa menggali berbagai informasi yang selama ini mungkin tidak diketahui ya oleh kita semua, termasuk mungkin oleh anak-anaknya Pak Alek juga nih, mungkin sebagian juga belum diketahui. Seperti saya juga banyak ternyata sejarah bapak saya juga nggak banyak kita ketahuinya dari orang lain, atau nanti kalau ada orang yang bertanya baru muncul apa hal-hal baru, sisi-sisi lain yang tidak kita ketahui oleh anak turunnya. Itu luar biasa nih Pak, dan menjadi pelajaran bagi saya sekeluarga ini. Matur suwun. Salam-salam semua untuk saudara-saudara di Krisna, di Faiz, di Ufi dan semuanya yang lain ya. Matur suwun Pak Le. Ya, ada yang lain lagi? Oh, ini ada Pak Bambang Wiwoho ini.
Nah, boleh, masih ada waktu kok 5 menit. Ya. Assalamualaikum Silakan, Pak Pak Bambang. Bambang Wibowo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ya, Mas, Waalaikumsalam. Kang Mas Dubes yang mulia dan Pak Abdul Oh. Munim. Ya, Munim, ya, ini sangat menarik sekali. Kami tadi jam 3 sebetulnya Zoom meeting juga dengan tim majalah Panji dengan salah satu putra pendiri Panji yaitu Pak Tipo Alam. Tapi rupanya dan saya minta izin karena sudah janji lebih dulu dengan Kang Mas Tosari ini. Saya lari ikut ke sini. mendirikan ya, Ya, Mas Bambang ya, saya ikut mendirikan itu Panji. Ya betul, pendiri yang gelombang baru. Kalau ayahnya Pak Tipo Alam itu pendiri tahun 50-an, Ya. masih awal-awal dulu. Jadi Ya. kami memang menjaring ahli waris para pendiri awal. Kalau Iya. Mas Tosari ini Panji sempat mati dan kami hidupkan lagi. Ini sahabat-sahabat sekalian, bulan Maret tahun 19 dan Pak Tosari ikut merintis, ikut mendukung, memberikan semangat kepada kami semua. Hanya memang kita ya ini perjuangan, semangatnya yang gede, mudah-mudahan. Dan baru jalan berapa bulan sudah kebentur dengan COVID. Wah. Tidak leluasa bergerak. Tapi alhamdulillah ini acara ini senang sekali saya juga kangen sama putra-putra Kang Mas Muhammad Faiz, Mas Krishna, yang lain sampai saya lupa namanya pun. Udah lama gak jumpa. Kalau Mas Krishna kalau dengan Bapak ini sering ketemu malah beliau. Iya. Ya, karena beliau bukan hanya mensupport Panji Masyarakat, juga mensupport Suluk Nusantara ya Kang Mas ya. Iya, betul. Itu ada anak buah Suluk Nusantara yang juga nonton itu Ustaz. Iya, nanti Iya. Nanti kita episode sendiri tuh cerita Suluk, karena itu dunia sendiri yang menarik. Ya. Banyak sekali, pokoknya kayak air mengalir aja lah kalau kita ngobrol sama kita ini. Iya. Jadi terima kasih Mas Bambang. Jadi sukses semuanya, pengalaman-pengalaman hidup yang menarik, perjuangan orang-orang Tempo dulu, terutama yang lahir pada masa Jepang ini kan periode sulit, sangat sulit sekali kehidupannya. Iya. Ya, bahkan istilahnya itu orang-orang Indonesia waktu itu sempat makan bonggol pisang ya, Mas ya. Makan bonggol pisang, ada yang pakai celana dengan karung goni. Nah, tapi salah satu di antaranya produknya sukses ya. Sebagaimana tokoh kita kali ini. Sukses, sehat, berkah senantiasa, berkah melimpah. Salam hormat semuanya dari keluarga besar kami Kang Mas, untuk keluarga besar Kang Mas, dan terutama kepada moderator, produser Pak Abdul Munim. Semoga jangan bosan terus mengembangkan dengan dialognya dan joke-joke-nya yang simpel dan menarik. Sukses selalu. Berkah melimpah. Terima kasih. Jadi ini baru pertama ini, nanti kita episode terus, mungkin sampai tahunan ini. Kalau sabar mendengarnya, kita lanjutkan ya. Untuk Mas Bambang Wibowo, jadi acara ini akan berlangsung diniati setiap 2 minggu 1 kali. Tetapi diperkirakan episodenya itu kira-kira sampai 26 episode. Sampai tahun 80. Jadi dari lahir 1980 sampai 2020. 2020, pada usia 80, Mas. Jadi itu akan diceritakan semuanya. Nah, tentu dengan harapan di antara cerita-cerita itu ada inspirasi barangkali yang bisa diambil pada zaman sekarang. Paling tidak itu akan menjadi sebuah cerita masa lalu sebagai sebuah background sejarah. Nah, anak-anak saya mungkin belum tahu bahwa saya dulu kalau sekolah hanya pakai celana, tidak pernah pakai baju, karena memang tekstil pada waktu itu kan tidak ada. Mas Faiz, Mas Krishna, Mbak Kun ini nyatet ini semua. Tapi kita jadi malu. Orang yang sekolah dulu nggak pakai baju, jadinya jadi dubes, jadi MPR, DPR, ikut mengurus negara. Kita ini yang sekolahnya di luar negeri, di mana-mana, cuma gini doang.
Nggak pakai alas kaki ya Kang Mas ya? Oh iya, kalau kalau tidak pernah itu yang pakai alas kaki itu kalau pergi ke musola pakai sandal. Saya kebetulan juga lahir di lingkungan pabrik gula tahun 48, tapi administratornya yang saya, jadi yang saya administrator di situ. Oh iya. Jadi ya, lumayan. Sudah kelas menengah itu. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Bambang. Ya, ini Faiz nih. Jadi Mas Bambang. Faiz ceritalah, bandingkanlah anak milenial dengan zaman old-nya Kai sama ayah itu. Jadi begini Ustadz mungkin mungkin bisa jadi dan banyak yang tadi sebenarnya diceritakan sama Bapak itu yang Faiz sendiri memang mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Itulah. Nah, kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena pas Faiz kecil, bapaknya pas lagi agak sibuk-sibuknya, pas bapak sekarang sudah nggak terlalu sibuk, gantian Faiznya yang agak banyak keluar rumah. Sibuk. Jadi memang Ustadz ini jago sekali untuk menggali hal-hal dan cerita-cerita yang mungkin selama ini memang sudah ada bukunya, tetapi tidak semua itu bisa tertuang dalam buku Bapak yang sudah ada pertama itu. Dan bisa jadi memang tadi Mas Rafiq menyampaikan ada gap antara pengalaman orang tua ataupun kakek yang mungkin tidak diketahui. Jadi ini jadi semacam pelecut ya atau pemecut buat kita semua. Banyak hal yang sebenarnya perlu kita ketahui dan itu bisa muncul justru dari pihak ketiga yang mencoba menggali dan kita ikut mendengarkan gitu. Dan tentunya membawa semangat baru juga ini buat anak-anak, buat cucu-cucu atau mungkin buat yang lain, Mas Fauzan juga dulu ketemu mungkin putranya masih kecil sekarang sudah besar gitu di waktu di Maroko. Jadi luar biasa ini Ustadz Mun'im begitu dan kita akan terus mengawal lah untuk episode selanjutnya gitu. Terima kasih. Itu kalau anak yang sayang ayah, hidupnya katanya berkah itu. Jadi kalau mau berkah hidup, terus layani ayah ini. Karena usia 80 itu usia bonus sudah, usia berkah. Siapa yang mau bersama orang-orang berusia 80, insya Allah berkah turun sama dia. Percaya tidak? Amin. Kalau sudah 80 itu bisa sampai 100 Ustaz. Ah, itulah luar biasa, alhamdulillah. Iya. Tapi kita ini belum jelas ini. Mas Bambang Goho. Iya, Pak. Itu pohon yang diberikan kepada saya 3 tahun yang lalu itu sudah hampir berbuah itu sekarang. Waduh. Yang hadiah dari Mas Wi itu. Ya, itu pohon alpukat itu kalau pupuknya cukup, tanahnya bagus, tahun keempat umumnya udah buah. Iya, ini baru akan berbuah ini. Sudah besarnya melebihi 3 kali tinggi saya itu. Waduh, luar biasa. Sudah mulai keluar kuncup-kuncup bunga. Oh iya, lalu kuncup-kuncup baru keluar. Waduh, luar biasa. Baiklah, supaya kita disiplin. Ya, moga. Baiklah, supaya kita disiplin karena kita tadi udah nambah 15 menit dan sudah sampai waktunya untuk episode pertama dan seri perdana ini kita cukupkan sampai di sini. Kita berharap ada nilai-nilai yang diberikan sebagai satu motivasi dan inspirasi zaman dulu yang mungkin sekarang bermanfaat. Paling tidak cerita daun jarak yang kita anggap modern sekarang sebagai energi yang terbarukan, ternyata dulu di Madura bukan energi terbarukan. Itulah energi yang utama sebelum ada minyak, walaupun ada minyak tanah tapi terbatas, apalagi bensin dulu susah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita hanya bisa mengatakan, tapi pemirsalah yang menilai apa intim dan makna percakapan ini. Kita tutup, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan pakai buku sekarang, apalagi sekarang pakai iPad macam-macam. Kalau dulu katanya pakai apa? Batu atau macam-macam tuh. Kayak dulu pakai apa buku tulisnya? Di sekolah ada 2 memang. Yang paling dominan itu adalah kalau bahasa Jawanya sabak. Kalau bahasa orang Madura namanya lei. Lei itu batu yang segede laptop, seluas laptop itu dengan
pensilnya itu namanya grip.